akibat perceraian yang tinggi, maka potensi poligami dalam tanda kutip yang negatif ya, dalam tanda kutip yang negatif, yang sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keluarga dan lain sebagainya, ini memicu tingginya angka poligami yang diam-diam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muniri SHI MHI selaku pemateri kita malam hari ini, dan juga sebagai Direktur Konsensus Kirudeun. Kemudian Ibu Dr. Mutmainah MSI MBDI selaku pemateri kita yang kedua, yang beliau sebagai dosen di berbagai kampus, kemudian juga menjadi Direktur Muslimah Humanis Indonesia. Kemudian pemateri kita yang ketiga yakni Bapak Zubaidi Muhammad Abdi selaku perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, serta hadirin yang saya banggakan. Saya di sini Nurul Farida selaku penyampai opening speech terkait gambaran tema kita pada malam hari ini, yakni pelakor syariah memaknai fenomena poligami dan resistensi terhadap pelakor. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh pandangan terkait diskusi kita kali ini, perlu saya ingatkan bahwa apapun perbedaan pendapat yang ada nanti, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Karena seperti kata istilah, ketika kita benar bukan berarti yang lain salah. Seperti itu. Pertama-tama, saya ingin membedah tema, yakni pelakor syariah. Di mana istilah pelakor ini muncul sekitar tahun 2017, berawal dari seorang aktris bernama Jennifer Dunn yang dilabrak oleh anak dari seorang suami, sehingga dia viral di Instagram dan lain sebagainya. Kemudian membumilah istilah pelakor tersebut. Seorang ahli bahasa bernama Junaya, Ibu Junaya ini ahli bahasa, beliau mengkaji istilah pelakor ini bahwa di sini mengesankan ada ketimpangan gender terhadap perempuan, di mana pelakor ini menganggap perempuan adalah perebut. Jadi yang direbut si suami ini adalah orang yang pasif, yang tidak bisa melawan. Padahal dalam perselingkuhan keduanya saling suka. Jadi tidak mungkin perempuan saja yang salah. Seperti itu. Sebenarnya kita bisa mengganti istilah lain pelakor ini disebut dengan sebutan will atau wanita idaman lain yang lebih halus lah, seperti itu. Yang lebih bijak, walaupun tidak bijak perselingkuhan itu. Nah, selanjutnya istilah syariah ditambahi, sebelumnya kan ada istilah pelakor, kemudian ditambahi istilah syariah ini muncul seiringan dengan cerita asmara Nisa Sabian, di mana dia viral karena selingkuh dengan teman grupnya, yakni Ayus. Pelakor syariah ini disematkan netizen kepada Nisa karena penampilan Nisa yang begitu agamis, juga Nisa yang gencar berdakwah melalui lagu-lagu religi bersama si selingkuhannya ini. Seperti itu. Istilah pelakor syariah ini adalah ejekan sebenarnya. Istilah ejekan bahwa tidak semua orang yang berpakaian agamis adalah orang yang bertakwa, seperti itu. Ini sebenarnya merendahkan sekali istilah pelakor syariah ya. Memang sebelum diskusi ini banyak yang tanya, kok bisa muncul istilah pelakor syariah? Bukan berarti kami mensyariahkan pelakor, ya, tidak ada pelakor syariah itu. Kami hanya mengangkat isu. Kemudian memaknai poligami. Poligami ini bagi saya adalah solusi. Poligami adalah solusi yang ditawarkan Allah, tapi bukan berarti tujuan, sehingga laki-laki tidak boleh semena-mena dalam hal ini. Seperti itu. Menurut Gus Baha, logikanya poligami ini begini. Kalau tidak poligami, laki-laki akan selingkuh.
laki-laki akan selingkuh. Sedangkan kalau poligami, resikonya hanya mungkin saling cemburu, tapi kan tidak berdosa kalau saling cemburu. Nah, terkait para istri cemburu, ya suami tidak akan berdosa tentang hal itu selama dia terus berusaha berbuat adil. Lagi pula, rasa sakit itu kan sebenarnya relatif. Kita tidak bisa menganggap orang lain berdosa hanya karena kita merasa tersakiti karena orang lain, seperti itu. Bisa jadi kita yang salah, seperti itu. Nah, kemudian menurut saya poligami ini adalah solusi tadi, bukan berarti laki-laki semena-mena. Artinya tidak boleh timpang sebelah, apalagi oleh agama diingatkan bahwa kelak laki-laki yang tidak adil dia akan berjalan dengan bahu miring, betul Ibu, di akhirat kelak. Dan tidak semua perempuan kedua adalah pelakor. Bagi saya, pelakor adalah mereka yang memang menggoda duluan, yang menggoda terlebih dahulu, yang kemudian tidak mau berbagi sehingga memisahkan si suami dengan istri pertamanya, bahkan juga memeras harta si suami. Bagi saya, perempuan yang benar-benar menyayangi, walaupun menyayangi suami orang, itu bukan pelakor kalau benar-benar tulus menyayangi. Apalagi misalkan perempuan itu rela berbagi, rela mengalah, apalagi perempuan itu sadar bahwa tidak hanya dia perempuan satu-satunya, itu bukanlah pelakor. Kita bisa menyebutnya dengan istilah wanita idaman lain. Kalau kita memang mau menyalahkan kasus perselingkuhan dengan menyebut perempuan sebagai pelakor, kita bisa menyebut para suami yang selingkuh dengan istilah bajingan. Setuju tidak? Harusnya bisa tuh istilah bajingan, bahkan kata Pak Muniri muncul istilah bajingan syariah. Terima kasih, nanti akan disampaikan oleh ketiga pemateri kita yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Mutmainnah selaku pemateri dalam kegiatan pada malam hari ini, yang saya hormati pula Bapak Muniri selaku pemateri juga, dan rekan-rekan BAC serta para peserta yang ikut dalam kegiatan pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah, rahmah dan maunahnya. Oh ya, lupa Kakanda Aliman tim Sanrasan. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama mengupas tentang poligami. Mudah-mudahan seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap terhaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa tatanan dan tuntunan muasyarah kepada kita sekalian, sehingga sampai hari ini anak cucu Adam bukan saja bertambah tapi mencapai angka sudah kurang lebih 7 miliar. Dan di antara 7 miliar itulah ada poligami. Rekan-rekan semuanya, Ibu Bapak pemateri, saya mohon maaf pada kesempatan malam hari ini tidak bawa makalah. Semula tadi saya sudah pakai peci barang, sudah resmi pakai jas. Rupanya ada telepon, sinyalnya kayaknya akan tertunda kembali, sehingga saya bongkar. Kemudian terbesit dalam hati saya, betapa sulitnya poligami. Jangankan poligaminya, acara yang mau mengupas poligami saja hampir 3 kali mau tertunda.
betapa sulitnya poligami. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya dari Kementerian Agama mungkin hanya ingin memberikan data saja mungkin. Kalau persoalan bagaimana menurut hukum dan sebagainya, di sebelah kiri saya sudah ada pakar-pakarnya. Entah ini saya mulai dari yang enak dulu apa yang nggak enak ini. Atau dimulai dari yang tergantung perspektif masing-masing. Jadi begini, data di Pengadilan Agama tahun 2019 jumlah pernikahan di Kabupaten Bangkalan itu mencapai 10.734. Kemudian terjadi perceraian sejumlah 1.656. Jadi tahun 2019 ada sebanyak, berdasarkan data Pengadilan Agama, 1.656 janda dan duda. Ini dari 1.656 ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu 969 itu gugat cerai. Gugat cerai itu maksudnya yang perempuan yang mengajukan permohonan cerai. Kemudian ada 639 talak. Talak itu manakala yang mengajukan permohonannya adalah yang laki-laki. Itu data tahun 2019. Kemudian tahun 2020 jumlah pernikahan menurun. Ini mungkin efek dari COVID-19. Dari awal Maret sampai akhir tahun 2020, sehingga jumlah pernikahan itu menurun menjadi 9.066 pernikahan. Di tahun 2020 pula terdapat 1.608. Angka perceraiannya juga turun. Kalau 2019 itu 1.600 sekian, 1.656, di tahun 2020 ada penurunan angka. Penurunan angka menjadi 1.608, tapi prosentasenya naik, Pak. Karena berbeda di jumlah pernikahannya. Di tahun 2019 itu 15,4% jumlah perceraian. 2020 naik menjadi 17,7%. Nah, saya melihat yang istilahnya sebetulnya tentang poligami apa dan bagaimana hampir tuntas di opening speech tadi itu sebetulnya. Jadi pematerinya nggak kebagian nanti ini. Jadi dari jumlah angka perceraian yang tinggi ini, potensi poligami dalam tanda kutip tadi pelakor syariah itu potensinya besar sekali di situ. Entah apa faktornya, mungkin pelampiasan, lagi marah kebetulan mungkin ada cowok menggoda lewat langsung mau saja, atau sebaliknya seperti itu. Tapi yang jelas akibat perceraian yang tinggi, maka potensi poligami dalam tanda kutip yang negatif ya, dalam tanda kutip yang negatif, yang sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keluarga dan lain sebagainya, ini memicu tingginya angka poligami yang diam-diam tadi. Nah, para bapak ibu sekalian, ini di Kementerian Agama ada data seluruh Indonesia cukup tinggi memang angka perceraian itu, dan upaya dari Kementerian Agama salah satunya diadakan BINWIN. BINWIN itu bimbingan perkawinan. Ada program bimbingan perkawinan pranikah. Artinya setiap pasangan yang akan menikah itu diberi bimbingan, diberi bekal bagaimana mengelola sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah. Cuman
program ini mulai 2018 dan sampai sekarang belum maksimal. Karena untuk Kabupaten Bangkalan sendiri di tahun 2020 kemarin ada cuman kebagian 23 angkatan dari 1.800 angkatan di Jawa Timur dan belum maksimal. Belum lagi respon positif dari para calon pengantin itu. Ketika kita undang untuk mengikuti bimbingan 2 hari, ada saja alasan untuk tidak hadir. Nah, program Kementerian Agama ini ke depan, sertifikasi bimbingan perkawinan ini bisa jadi menjadi prasyarat pendaftaran pernikahan. Sebagaimana di Malaysia. Malaysia sudah lama melaksanakan ini. Jadi setiap remaja usia pranikah itu sudah mendapatkan bimbingan perkawinan selama 6 bulan sebagai bekal. Karena disinyalir tingginya angka perceraian itu akibat ketidaksiapan. Akibat ketidaksiapan mental. Ada persoalan sedikit langsung goyah. Seperti itu. Ini tentang data dan angka. Kemudian saya sepakat dengan opening speech tadi itu bahwasanya pelakor syariah tadi katanya nggak setuju tapi dipakai. Saya hanya khawatir memunculkan stigma negatif terhadap Islam, itu saja. Yang namanya pelakor pengganggu apa itu? Apa pengganggu apa perebut, ya sama dua-duanya. Sementara syariah tidak mungkin syar'i sesuatu yang negatif. Tentang poligami sendiri itu betul katanya solusi yang jelas di akhir zaman nanti berdasarkan hadis riwayat Nabi bahwa jumlah perempuan itu akan semakin banyak ketimbang laki-laki. Laki-laki akan semakin punah. Dan itu menjadi bagian dari tanda-tanda kiamat. Hari ini data tahun 2020 negara yang diakui oleh PBB ada 193 negara. Tapi total negara yang ada sebanyak 227 termasuk yang belum diakui oleh PBB. Dari 227 negara itu ada 131 negara yang jumlah perempuannya lebih banyak dari laki-laki. Kemudian ada 25 negara yang jumlah laki-lakinya sama dengan jumlah perempuannya. Artinya setiap 100 laki-laki maka di negara itu ada 100 perempuan. Andai kata masing-masing memiliki satu pasangan cukup. Tuh. Kemudian ada 71 negara itu yang jumlah laki-lakinya lebih besar. Seperti itu datanya. Nah, herannya negara-negara yang jumlah laki-lakinya lebih besar itu justru negara-negara yang melegalkan poligami. Seperti di Timur Tengah, Uni Emirat Arab, itu justru 131 negara yang jumlah perempuannya itu lebih banyak itu melarang poligami. Padahal di Jerman pernah ada aksi menuntut diizinkannya poligami. Karena pasca perang banyak laki-laki yang mati di medan perang. Kemudian disitulah banyak perempuan-perempuan kesepian, butuh perlindungan. Saya kira itu sebagai pengantar, mungkin nanti diperdalam dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kira saya tidak perlu memberikan kata sambutan karena sudah diwakili oleh pihak kemenang. Saya ingin langsung kepada pembahasan yang sebenarnya saya sudah buat makalah dan ngebut tadi. Sedianya saya kasih judul poligami haram, tapi kemudian saya berpikir ulang karena takut ekstrim. Maka saya rubah judul makalah saya menjadi sekitar tentang keharaman poligami. Pertama, halo, halo, oke. Pertama saya akan mengulas. Halo. Pertama saya akan mengulas tentang dari segi bahasa pelakor syariah. Saya sebenarnya tidak begitu setuju karena saya lebih sepakat memakai kata pelakor syar'i kalau memang itu mau dipakai, karena lebih ada kesesuaian kata. Kalau mau dipaksakan menjadi istilah yang lumrah dan diakui adanya, sebenarnya istilah pelakor syariah itu atau pelakor syar'i itu lahir dari kebolehan poligami itu sendiri. Kita tahu bahwa kebolehan poligami itu karena memang ada tuntunan secara lafziah dalam Al-Quran yang menunjukkan kebolehan poligami itu bagi laki-laki boleh menikahi 2, 3 sampai 4, dibatasi 4. Tapi saya mencoba menyodorkan apa yang telah diteliti oleh Syafiq Hasyim, di mana Syafiq Hasyim ini doktoralnya di Jerman. Ia intelektual muda NU yang mencoba menelusuri bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu, diantaranya ada pengebirian eksistensi perempuan. Orang tua yang lebih memprioritaskan anak laki-laki daripada perempuan itu masuk kategori pengebirian eksistensi perempuan, katanya Syafiq Hasyim. Yang kedua, domestifikasi perempuan. Semisal keharusan perempuan itu pakai jilbab, terus kemudian berdandan, kemudian pembatasan keluar rumah, itu masuk kategori kekerasan yang dinamakan domestifikasi perempuan. Kemudian yang nomor 3, pernikahan dini. Ini juga menjadi atau berpotensi menjadi sebab kekerasan karena pelaku pernikahan ini itu labil secara mental dan sangat memungkinkan terjadi perceraian. Yang kedua, karena mempertimbangkan penghilangan masa muda bagi pelaku pernikahan ini dan juga hak reproduksi perempuan yang menikah dini, yang itu secara medis tidak masih belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Yang ketiga, yang keempat itu yang masuk kategori bentuk-bentuk kekerasan. Yang keempat adalah nusyuz, di mana dijelaskan dalam satu hadis bahwa perempuan yang menolak perintah suami itu harus pertama ya kalau berdasarkan tingkatan sanksi dari suami ke istrinya, itu pertama harus dinasehati atau ditakut-takuti, kalau masih bandel pisah ranjang. Yang ketiga, kalau tetap masih bandel itu pukullah. Teks hadis mengatakan seperti itu. Ada aroma kekerasan yang diharuskan kepada laki-laki untuk memukul secara bahasa, tapi ada yang menafsirkan pukullah itu karena memakai bahasa dorobah, memakai kata dorobah yang itu bisa diartikan didiklah.
Kalau memang mau dikaitkan dengan keadilan gender, seharusnya itu bukan diartikan pukullah tapi didiklah. Dan tentunya kalau memang ini dikaitkan dengan keadilan gender, maka kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal hak maka bisa dilakukan sebaliknya. Jika laki-laki melakukan keluar dari akad pernikahan itu, selingkuh dan sebagainya, itu juga masuk kebolehan untuk didorobah juga. Yang terakhir poligami, ini yang akan saya bahas panjang. Saya menulis sekitar empat halaman di sini. Saya mengajukan beberapa pendapat dari beberapa ulama yang kategorinya modern, yang tentunya banyak mengkritisi perspektif ulama-ulama salaf. Pertama, pendapatnya Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili ini berpendapat ada 3 syarat utama seseorang boleh poligami. Pertama, bisa berbuat adil, karena memang 4 madhab mulai dari Hanafi, Maliki, terus kemudian Syafi'i, Hambali, itu dalam mensyaratkan adil. Nah, itu lebih spesifik nanti dalam persoalan jatah bermalam di tempat istri. Nah, itu nanti penjelasannya biar Bapak Kemenak. Terus yang kemudian yang nomor 2, bisa memberi nafkah. Yang terakhir, ada sebab-sebab tertentu yang mengharuskan poligami. Tapi Wahbah Zuhaili menggarisbawahi bahwa hukum asal dari nikah itu satu. Karena melihat dari dari ayat fawahidatan itu, yang kedua, memang Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah itu selama 22 tahun dan melakukan poligami setelah wafat.